Kang Iip, warga Kampung Salem RT 04 RW 05 Desa Giri Mulya Kecamatan Cibeber Cianjur, terlihat begitu terpukul, setelah rumahnya rata dengan tanah akibat kebakaran. Sambil mencari sisa-sisa harta bendanya yang masih bisa diselamatkan, Kang Iip yang bekerja sebagai buruh tani lepas, kini harus menumpang di rumah mertuanya untuk sementara bersama istri dan kedua anaknya. Rumah Kang Iip ludes terbakar pada Sabtu malam pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. 300 kilo padi yang dia simpan untuk menghidupi anak dan istrinya, kini telah menjadi abu. Begitupun dengan uang simpanannya untuk rencana memasang listrik ikut hangus tanpa tersisa. Kini hanyalah tinggal puing-puing harapan untuk berkumpul dengan keluarga sambil menikmati terangnya cahaya lampu listrik. Tinggal harapan. Pak, bisa disebutkan namanya, Pak? Pak Iip. Pak Iip. Pak Iip ini di RT berapa, Pak? Tinggal? RT 04 RW 05. Nah, bisa diceritakan, Pak, untuk kejadian waktu kebakaran, Pak? Ini sekitar setengah 7. Kebakarannya dari AU, langsung merembet, hancur semuanya. Terus apa aja yang terbakar, Pak? Semuanya nggak ada yang bisa diselamatkan, nggak ada. Terus itu kayaknya kelihatan ada padi, Pak. Itu berapa kintal, Pak, yang padi yang terbakar, Pak? Padi sekitar 3 kintal. Terus baju-baju, segala duit. Iya. Duit baju. Uangnya berapa, Pak, itu, Pak? Uangnya sekitar 1 juta lebihan. Itu rencana uang untuk apa, Pak, dulu kalau waktu disimpan nih, Pak? Rencana uang itu disimpan untuk membeli KWH. Listrik ya, Pak? Ya, listrik. Listrik. Oh, belum dipasang KWH ya, Pak ya? Belum. Jadi rencananya untuk memasang KWH ya? Terus istrinya sekarang di mana, Pak? Di rumah neneknya. Sama anak-anak? Iya. Dua ya. Sekolahnya udah umur berapa tahun? Yang satu umur 5 tahun, yang satu 2 tahun setengah. Oh, belum sekolah ya, Pak ya? Belum sekolah. Jadi semua mereka sekarang sama orang tua ya, Pak? Sama orang tua. Terus sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah? Kalau saat ini bantuan belum ada. Dari segi harta benda belum ada, terkecuali kalau ada pakaian yang bekas-bekas. Iya. Oke. Alhamdulillah udah ada pakaian. Waktu kejadian Pak Kades hadir di sini, Pak ya? Alhamdulillah Pak Kades waktu kejadian ada di sini. Oh iya. Bahkan sampai jam 12 malam. Iya. Pulangnya. Terus harapan Bapak, Pak, untuk pemerintah seperti apa, Pak, ke pemerintah harapannya? Harapannya untuk saya mungkin pemerintah lah lebih mengetahui gitu ya masalah ini dan mohon bantuannya. Biar saya punya rumah lagi. Iya, Pak. Untuk Bapak masuknya dapat bantuan nggak kemarin, Pak? Bantuan apa aja, Pak? Bantuan dapat dari BLTDD ya. BLTDD ya. Warga seperti apa? Oh ya, perhatian untuk semua warga. Janganlah kalau Anda bepergian harus hati-hati. Gitu, dan hati-hati di dapur atau apa aja lah gitu. Jadi ini waktu kebakaran itu awalnya dari tungku yang menyala ya? Iya, tungku yang dan menyala. Ditinggalkan gitu ya? Habis masak. Iya. Oke. Sekdes, bisa dijelaskan, Pak, untuk kebakaran yang terjadi tadi malam, Pak, untuk warganya seperti apa? Penanganan dari pemerintahan Desa Giri Mulya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya mewakili Bapak Kepala Desa Giri Mulya. Saya Sekdesnya Desa Giri Mulya, Bapak. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini penanganan untuk kebakaran sudah dilaksanakan, sudah dilakukan kemarin malam sampai jam 12 malam saya menunggu di sana. Penanganannya untuk bantuan-bantuannya seperti
pakaian-pakaian walaupun bekas juga Pak ya. Alhamdulillah sudah pada dikirimkan. Berikut sedikit mungkin bentuk seperti sembako. Alhamdulillah udah disampaikan. Untuk penanganan seperti bahan-bahan bangunannya insya Allah untuk kedepannya mungkin akan dibuatkan lagi. Juga saya mungkin menghimbau kepada pemerintahan seperti dari kecamatan atau dari Dinsos, kami memohon untuk turun tangan dan untuk sedikit harta benda atau rezekinya untuk disalurkan kepada yang kemusibahan, yaitu Bapak Iip yang beradanya di Kampung Salem RT 04 RW 05, kepada para donatur yang ada di mana saja di wilayah Desa Girimulya atau Kecamatan Cibeber. Kami menghimbau tolong minta bantuannya untuk disampaikan kepada mereka. Baik, untuk koordinasi dengan pihak-pihak pemerintahan kecamatan sudah disampaikan Pak? Untuk laporannya kemarin malam jam 7-an Pak, saya langsung koordinasi dengan Bapak Camat. Walaupun melalui WA saya udah koordinasi, dia menghimbau pada saya tolong segera untuk melaporkannya. Saya sudah melaporkan kepada semua instansi, cuman karena waktu malam minggu, jadi kalau seperti undang atau catatan yang di surat-surat mungkin belum Pak, mungkin melalui WA saja saya udah dilaksanakan dalam bentuk di medsos saja gitu Pak. Baik Pak, untuk para korban kebakaran itu sendiri sekarang ditampung di mana Pak? Untuk korbannya saya udah direlokasikan Pak ke rumah tetangganya atau ke ibunya, ke anaknya, kemudian ke di neneknya. Udah dievakuasi. Udah dievakuasi. Alhamdulillah sekarang berada dalam keadaan baik dan juga tidak ada korban apa-apa, cuman kerugiannya bentuk uang Pak, sekitar 1 juta dia untuk membeli KWH dan listrik, dan juga padi sekitar 3 kintalan Pak yang kerugiannya itu, dan rumah ukurannya itu ukuran 4x6. Nah, saya pengen tahu Pak perkembangan terakhir Pak untuk pembangunan objek wisata ini Pak, seperti apa sampai sekarang Pak? Alhamdulillah Pak, untuk pembangunan di objek wisata budaya Pencaksilat di Kampung Salem ini sekarang udah menyediakan seperti tempat WC Pak ya. WC udah siap Pak, itu sekarang lagi dibangunkan. Terutama sekarang ini gazebo-nya, tempat kita hiburan. Setiap malam Sabtu dan malam Jumat itu suka diadakan pengajian malam Jumatnya. Satunya ada hiburannya Pencaksilat. Jalan yang menuju ke sana Pak tuh buat teaternya. Sementara untuk teater ke atas sekarang udah dibangunkan. Kemudian ada jalan yang ke bawah untuk menuju ke wisata Curug, ke Curug Uang. Sekarang alhamdulillah itu udah dibangunkan secara gotong royong ya Pak ya? Secara gotong royong yang dipimpin langsung Bapak Kepala Desa, yang arahnya mau ke Curug Uang. Sekarang juga masih lagi berjalan Pak. Baik, harapannya Pak untuk terrealisasinya wisata ini seperti apa sih, antusias masyarakat mendukung tempat dibukanya lokasi ini Pak? Alhamdulillah Pak, ini termasuk jalan-jalan yang udah jadi seperti ini itu berkat kerjasama dengan warga masyarakat Pak. Jadi antusiasnya warga masyarakat di sini sangat tinggi Pak. Mendukung sekali untuk diadakannya tempat wisata, karena mungkin untuk kedepannya menuju ekonomi yang akan untuk mensejahterakan mereka sendiri gitu Pak. Dari Desa Girimulya Kecamatan Cibeber Cianjur, Taufik Winata Banyumas Pos mengabarkan.